Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap ceria dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah sampai di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak kelas 1, apakah kalian sudah menyiapkan alat-alat kalian untuk belajar? Kalau kalian sudah menyiapkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita jadi bermanfaat. Selamat menyaksikan. Anak kelas 1 yang berbahagia. Mari sekarang kita masuki pembelajaran kita yang pertama, yaitu subtema 2, hewan di sekitarku. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar monitor kalian. Apakah kalian tahu gambar apa saja yang ada di situ? Ya, di dalam gambar itu ada berbagai macam hewan. Ada kambing, ayam, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukuran badannya berbeda, cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Anak-anak sekalian, kalau kalian mempunyai hewan peliharaan seperti yang ada di dalam gambar, kalian harus merawatnya dengan baik. Caranya bagaimana? Memberi makan setiap hari ataupun memandikannya. Dan jangan lupa berilah tempat tinggal untuk hewan peliharaan kalian agar kesehatannya terjaga. Nah, coba sekarang kalian buka buku siswa kalian pada halaman 49 ya. Nanti di buku siswa kalian ini kalian akan menemukan gambar seperti yang ada di layar kalian. Ayo amati gambar apa saja yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, semua binatang yang ada di dalam gambar ini adalah peliharaan Beni. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Beni memiliki kucing peliharaan. Beni sangat menyayangi kucing tersebut. Beni selalu merawat kucingnya. Setiap hari Beni memberi makan dan minum. Beni juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Beni bersih dan sehat. Beni senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, anak-anak, ini adalah kucing peliharaannya Beni. Apakah kalian juga mempunyai hewan peliharaan seperti Beni? Apakah peliharaan kalian juga kucing seperti Beni? Kalau kalian mempunyai hewan peliharaan apa saja, hendaklah kalian merawatnya dengan baik. Yang pertama tadi yaitu dengan cara memberikan tempat tinggal yang layak buat peliharaan kalian. Dan kalian juga harus memberinya makan dan minum setiap hari. Dan jangan lupa membersihkan hewan peliharaan kalian ya, agar tetap sehat. Dan kalian yang memelihara pun bisa terjaga kesehatan kalian. Nah, sekarang perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Beni berikut ini. Ini adalah gambar rumah-rumahan yang dibuat Beni untuk kucingnya.
Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Perhatikan tulisan tersebut. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dilarang membawa hewan peliharaan. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar tetap tumbuh dan sehat. Nah, coba perhatikan gambar yang berikutnya. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Coba kalian lakukan permainan tebak gerak secara berkelompok. Cobalah kalian lakukan di rumah atau di teman kelompok kalian masing-masing ya. Ciptakan sendiri gerakan menirukan hewan. Kemudian mintalah temanmu untuk menebak hewan yang kamu maksudkan. Ini adalah sebuah permainan yang sangat menyenangkan karena kalian bisa bermain dan juga bergerak bersama teman kalian sambil belajar dengan menirukan gaya gerak hewan. Nah, coba lakukan gerakan sesuai urutan berikut ya. 1. Lompat ke kanan. 2. Lompat ke kiri. 3. Lompat ke kanan. Dan 4. Goyang kepala. Ulangi gerakan dengan urutan sebagai berikut. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan, goyang badan. Gunakan aba-aba berikut. Kanan, kiri, kanan, goyang-goyang. Apakah kalian bisa melakukan gerakan ini? Cobalah kalian lakukan gerakan-gerakan ini di rumah kalian masing-masing ataupun bersama dengan teman kelompok kalian. Lakukanlah secara berulang-ulang dengan menggunakan aba-aba kanan, kiri, kanan, dan goyang-goyang. Nanti kalian akan melakukannya dengan senang hati dan badan kalian pun akan menjadi sehat. Nah, coba perhatikan gambar yang berikut ini ya. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar tempat kebun binatang, di mana di dalam kebun binatang ini ada berbagai macam jenis hewan yang langka ataupun yang tidak langka. Semuanya ada di kebun binatang. Apakah kalian pernah berkunjung ke kebun binatang? Nanti kalau kalian bisa, sempatkanlah bersama orang tua kalian untuk mampir ke kebun binatang. Nah, di dalam gambar tersebut adalah tempat tinggal hewan. Udin dan Edo dan Benny sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat. Contohnya apa? Apakah kalian tahu hewan yang tinggal di darat? Contohnya adalah ayam, kelinci, kucing, dan lain sebagainya. Dan ada juga hewan yang tinggal di air. Apakah kalian tahu? Betul sekali. Hewan yang tinggal di air salah satunya adalah ikan. Dan ikan ini pun jenisnya bermacam-macam. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya seperti katak. Karena katak ini bisa tinggal di dua alam, di darat ataupun di air. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Benny, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Nah, apakah kalian tahu di mana tempat tinggal hewan? Ayo, siapa di antara kalian ada yang tahu di manakah tempat tinggal kera ini?
Kera tempat tinggalnya adalah di darat kan, ataupun di atas pohon, itu juga termasuk di darat. Nah, anak-anak, berikut adalah hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ingat anak-anak, semua hewan bergerak dengan berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Dapatkah kamu menirukan gerakan hewan di samping? Coba kamu tirukan gerak hewan bersama teman-temanmu ya. Dan jangan lupa melakukannya dengan hati-hati. Nah, coba sekarang berikut ini gambar apa? Ayo. Ini adalah tempat kebun binatang seperti yang tadi digambar sebelumnya. Ayo sekarang kalian amati dan cobalah kalian baca di buku kalian, pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Jadi anak-anak, kalau suatu saat kalian ingin bertamasya ke kebun binatang, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah patuhilah peraturan yang ada di kebun binatang. Dan jangan sampai kalian melanggar peraturan tersebut, karena bisa membahayakan kalian sendiri. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Ini adalah sebuah percakapan antara Siti dan teman-temannya. Apakah kalian bisa melakukannya? Cobalah kalian lakukan di rumah bersama teman-teman kelompok kalian, memerankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Ada yang menjadi Siti, ada yang menjadi Udin. Dan ingat, lakukan dengan betul-betul dan jangan sambil bercanda ya. Ada yang menjadi Siti dan ada yang menjadi Udin. Lakukanlah percakapan ini di rumah ya. Ibu harap kalian bisa melakukannya ya anak-anak, sambil minta bimbingan kepada orang tua ataupun orang dewasa yang ada di rumah kalian. Nah, cermati gambar yang berikut ini dengan seksama ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, kali ini kita akan belajar mengurutkan dari yang terbanyak ataupun dari yang paling sedikit. Coba kalian perhatikan di dalam gambar tersebut. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugas pada halaman 70, 71, dan 72. Ini adalah tugas kalian di rumah ya. Kerjakanlah dengan teliti. Dan jangan lupa mintalah selalu bimbingan kepada orang dewasa yang ada di rumah kalian. Nah, untuk tugas ini kalian bisa mengkopinya saja anak-anak, agar kalian lebih mudah mengumpulkannya kepada ibu guru. Nah anak-anak, ini adalah tugas kalian untuk pembelajaran kita kali ini.
Anak-anak sekalian, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita. Dan Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas kalian dengan teliti agar nilai kalian bagus. Dan anak-anak, kalau ada kesalahan dalam pembelajaran ini, baik kata-kata Ibu yang disengaja ataupun tidak disengaja, Ibu harap kalian dapat memaklumi dan bisa memaafkannya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Marilah sebelum kita menutup pembelajaran kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini jadi bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.